pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Selalu kita mendoakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, urusan orang-orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita dari segala macam musibah-musibah, bencana-bencana alam dan penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa ansyadu, dan mereka membaca nasyidahnya, qasidahnya, syairnya. Ajibtu limubta'id dalalati bil huda wa man yastarid dunya biddin ajab. Ajibtu, saya heran, ta'ajub, kagum terhadap siapa? Yang mereka kagum. Limubta'id dolalah, orang yang membeli kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Membeli itu kadang-kadang berarti menukar. Saya membeli baju, saya ngambil baju, saya serahkan, dibayar dengan duit saya. Sangat aneh orang yang membeli kesesatan dibayar dengan petunjuk. Mestinya petunjuk yang kita beli, bukan membeli kesesatan. Dia membeli kesesatan, menukar kesesatan bil huda, dengan petunjuk yang datang dari Allah. Petunjuk yang datang dari Allah itu pasti benarnya, sehingga dikatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudal linnas, jadi petunjuk Quran sebagai petunjuk. Jadi mata kita harus mengikuti petunjuk. Kalau mengikuti petunjuk, insya Allah tidak sesat. Kita mau ke Bandung misalnya, kita tidak tahu jalan ke Bandung. Alhamdulillah ada petunjuk tanda panah. Kalau kata panah ke kanan, maka kita ke kanan. Kata panah ke kiri, kita ke kiri. Kata panah lurus, kita lurus. Akhirnya sampai ke Bandung tidak sesat karena mengikuti petunjuk. Lah ini yang aneh bin ajaib. Orang yang membeli
yang dibeli itu kesesatan. Ditukar, dibayar dengan petunjuk. Pasti sesatnya kalau kita tidak mengikuti petunjuk. Jadi kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka kita mengikuti Al-Quran. Mata kita mengikuti Al-Quran, pendengaran kita mengikuti Al-Quran, langkah kaki kita mengikuti Al-Quran, dan akal kita mengikuti Al-Quran. Ini kadang-kadang orang-orang yang cerdas ini, karena dari cerdasnya kadang-kadang lalu dirubah Al-Quran supaya mengikuti akal manusia. Mata kita lalu Quran mengikuti mata kita. Ya tentu sesat. Bukan Al-Quran yang mengikuti akal manusia, tapi akal manusianya yang mengikuti Al-Quran, baru benar. Ini kadang-kadang orang yang terlalu cerdas, seolah-olah akalnya tuh hebat, sehingga Al-Quran harus disesuaikan dengan akal manusia. Bagaimana hebatnya akal manusia? Akal manusia pasti terbatas, tidak mutlak. Karena apa? Akal manusia itu tergantung kepada panca inderanya manusia itu. Bagaimana tajamnya mata manusia, bagaimana tajamnya telinga manusia, kemudian otak berpikir. Jadi pasti otak itu terbatas karena alat-alatnya terbatas. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah komitmen bahwa kitab Quran sebagai hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil hudal linnas, menjadi petunjuk kepada semua manusia. Jadi kalau manusia ikut petunjuk Allah pasti benar. Karena Allah memberikan petunjuk tidak punya kepentingan. Kalau akal manusia masih banyak kepentingan. Kadang-kadang akal manusia itu dikuasai nafsunya, sehingga akalnya menjadi lemah. Ya. Walaupun sebenarnya akal itu kalau sehat itu mesti bagus akal itu. Saya kasih contoh misalnya, akal yang sehat pasti berkata membunuh orang itu tidak baik. Akal yang sehat yang tidak dipengaruhi oleh nafsunya pasti berkata merampas hak orang lain itu tidak baik. Mengapa akalnya berkata bahwa itu tidak baik? Mengapa dikerjakan? Karena akalnya dikalahkan oleh nafsunya. Akal berkata bahwa sogok menyogok itu tidak baik. Mengapa tidak baik sogok menyogok? Karena sogok menyogok itu mengakibatkan rusaknya tatanan hukum. Hukum lalu tidak berjalan sebagai mestinya karena adanya sogok menyogok, suap menyuap, sehingga hukum tidak berjalan sebagai mestinya. Sehingga kalau ini sogok menyogok itu dibiarkan, akhirnya kebenaran hanya ada pada orang yang berduit. Orang yang tidak berduit ya tidak pernah benar, walaupun benar. Karena apa? Lawannya bisa menyogok hakim, bisa menyogok jaksa, bisa nyogok pengacara, bisa membayar pengacara yang mahal
pengacara nanti duitnya dibagi-bagi. Nah, kadang-kadang kalau di depan pengadilan seolah-olah kadang-kadang kayak bermusuhan antara pengacara dengan jaksa agung dengan hakim. Tetapi kadang-kadang di balik itu mereka bersatu. Jaksa tanya sama pengacara, ada dananya enggak? Hakim bertanya juga, ada dananya enggak? Oh ada Pak, sekian miliar. Hukum berapa? Yang asalnya katakan dihukum 10 tahun, bisa jadi dihukum 5 tahun. Dan barangkali bisa jadi bebas. Dicarikan cara untuk bebas. Nah, disinilah bahayanya sogok menyogok dan suap menyuap. Sehingga Islam dalam hal ini paling tegas. Ar-rosi wal murtasi finar. Singkat tapi padat. Ar-rosi wal murtasi finar. Ar-rosi orang yang menyuap, wal murtasi orang yang terima suap. Kedua-duanya di api neraka. Padahal hadis ini 1400 tahun yang lalu. Belum ada sogok menyogok, suap menyuap. Tapi hadisnya sudah ada. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsunya, tapi apa yang dikatakan Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah. Ar-rosi orang yang menyuap, wal murtasi dan orang yang terima suap, finar kedua-duanya di api neraka. Kenapa? Karena merusak tatanan hukum. Sehingga kalau sogok menyogok dibiarkan, yang benar yang kaya, yang salah yang miskin. Orang miskin mesti salah terus menerus, nggak pernah benar orang miskin. Sebenarnya orang kaya tidak pernah salah. Kenapa? Berani menyuap hakim, berani menyuap jaksa, berani menyuap pengacara dan seterusnya. Ini rusaknya. Akal itu sebenarnya bagus, cuman salahnya dikuasai oleh nafsunya. Sehingga walaupun akalnya berkata ngerampok itu tidak baik, dia ngerampok karena tidak mengikut akal, begitu nafsu. Nah, kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, semuanya kita komitmen dengan mengucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita siap untuk mengikuti petunjuk penciptanya, karena penciptanya lebih tahu. Kayak anak-anakku, misalnya anak-anakku beli mobil baru, mobil Toyota baru. Kalau beli mobil baru, dia dapat buku tebal, namanya buku Toyota. Isinya apa? Isinya petunjuk bagaimana memelihara dan menjaga mobil Toyota. Ada petunjuknya. Petunjuknya datang dari mana? Datang dari yang bikin. Nah, ini secara rasionya. Kalau anak-anak beli mobil Mazda, dapat buku, namanya buku Mazda. Isinya apa? Isinya petunjuk bagaimana cara menjaga dan memelihara mobil Mazda. Anak-anakku beli mobil Daihatsu, dapat buku baru dari tokonya, namanya buku Daihatsu. Isinya apa? Petunjuk. Petunjuk apa? Cara menjaga, memelihara mobil Daihatsu.
Beli mobil Mercedes, dapat buku, namanya buku Mercedes. Isinya apa? Isinya petunjuk bagaimana menjaga dan memelihara mobil Mercedes supaya tidak rusak. Siapa yang bikin buku? Yang bikin Mercedes. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jangan coba-coba memperbaiki mobil Mercedes dengan petunjuk Toyota. Jangan coba-coba memperbaiki Toyota dengan petunjuk Mercedes. Kalau Mercedes pakai buku petunjuknya, buku Mercedes yang bikin. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, Allah Subhanahu yang Maha Mengetahui. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan isinya, supaya mengikuti petunjuk. Jadi kalau kita mau memperbaiki manusia, jangan minta petunjuk sama Amerika. Bukan Amerika yang bikin manusia. Kalau kita mau memperbaiki masyarakat manusia, jangan minta petunjuk sama Rusia. Jangan minta petunjuk sama Cina. Bukan Cina yang menciptakan manusia, bukan Rusia yang menciptakan manusia. Nah, kalau kita konsekuen dan yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka untuk memperbaiki manusia tidak ada jalan lain kecuali dari kitab petunjuk yang dibikin oleh penciptanya, kitab suci Al-Quran. Nah, rasionya ini, otaknya. Jadi tidak ada alasan minta petunjuk sama Cina. Memang Cina yang bikin manusia. Minta petunjuk sama Amerika. Memang Amerika yang bikin manusia. Kalau kita sudah yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, minta petunjuk kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengeluarkan kitabnya yang namanya kitab suci Al-Quran, Hudan Linnas. Mata kita ikut Al-Quran, telinga kita ikut Al-Quran, otak kita ikut Al-Quran, tangan kita ikut Al-Quran, kaki kita ikut Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk yang datang dari penciptanya, pasti 100% benar. Nah, kecuali kalau tidak merasa diciptakan oleh Allah, maka petunjuk yang datang dari Allah dia bayarkan untuk membeli sesat. Ditukar. Petunjuk kayak duit ditukar dengan baju, duit ditukar dengan jam tangan. Itu nama membeli, menukar. Kita ngambil televisi, duit kita bayarkan. Itu namanya membeli atau menukar. Nah, kita mengambil kesesatan yang dibayarkan petunjuk Allah. Inilah sesatnya manusia. Maka dalam penyair dikatakan ajibtu limubta'id dolalati bil huda. Saya heran kepada orang yang membeli atau menukar kesesatan dibayar dengan petunjuk Allah. Wa man yastari dunyahu biddin ajab. Lebih aneh lagi orang yang menukar dunianya dengan akhiratnya, yang membeli dunia ditukar dengan agamanya. Jadi membeli dunia dengan memakai agama-agama yang dibayarkan, sehingga dia dapat dunia, agama sudah nggak punya karena sudah ditukarkan.
Jadi ini di tempat di sini diterjemahkan membeli itu menukar. Waman yastari dunyahu biddin, barang siapa yang menukar dunianya dengan agama, ajab, itu lebih aneh lagi, lucu lagi. Dan inilah orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang yang beriman, dia tentu mengatakan apa arti hidup di dunia ini. Allah tidak melarang kita hidup di dunia dengan mewah, persilakan, asal mencarinya harta itu halal. Malah disuruh kaya. Islam itu menyuruh masuk kaya. Buktinya nyuruh kaya apa? Buktinya disuruh mengeluarkan zakat. Perintah zakat itu perintah kaya. Perintah haji, perintah kaya. Kalau nggak punya duit, ya nggak bisa haji. Kalau tidak kaya, mau zakat apa? Nah, jadi perintah zakat itu berarti perintah kaya, bahwa kita disuruh kaya oleh Allah itu. Persilakan cari dunia. Perintah Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtawu min fadlillah. Ini perintah kaya, ayat Jumat. Kalau sudah selesai sembahyang Jumat rapi, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini. Wabtawu min fadlillah, carilah engkau rezeki Allah. Rezeki Allah tidak turun dari langit, dicari. Maka sistem ekonomi ini yang paling bagus kata saya, ya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Karena apa? Sistem ekonomi kapitalis Anda boleh kaya sekaya-kayanya, orang lain mau mati, matilah. Itu kapitalis. Cari kekayaan, tidak peduli orang lain mau miskin, tidak peduli orang lain mau mati, yang penting saya kaya. Orang lain mau hancur, hancurlah. Ini sistem kapitalis, sehingga jurang pemisah antara miskin dan si kaya semakin lebar dan semakin dalam jurang pemisahnya. Ini kapitalis. Dan orang-orang kapitalis ini cara berpikirnya tidak bersih. Mengapa? Karena orang kapitalis itu setiap ketemu dengan orang, pikirannya cuma satu, keuntungan apa yang saya peroleh dari orang ini, apa yang bisa saya ambil dari orang di depan saya ini. Ini cara otak kapitalis. Lain dengan otak agama. Kalau otak agama, otak sosial, bukan begitu. Kalau dia ketemu dengan orang, dia berpikir kebaikan apa yang saya berikan pada orang di depan saya ini. Kalau orang kapitalis, keuntungan apa yang saya ambil dari orang di depan saya ini. Jadi tiap ketemu dengan orang, pikirannya keuntungan apa yang saya ambil. Tidak ada keuntungan, nggak usah kenal. Jadi setiap ketemu muka, cuman berpikir apa yang saya ambil dari orang ini, apa yang saya ambil dari orang ini, bukan apa yang kebaikan yang saya berikan pada orang ini. Itu cara berpikir kapitalis.
Tentu tidak sesuai dengan naluri manusia. Ada ekonomi komunis, ya, yang sangat bertentangan. Dalam ekonomi komunis itu dia semboyannya, jargonnya sama rata sama rasa. Itu jargonnya komunis. Sama rata sama rasa. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, sama. Itu bertentangan dengan naluri manusia. Nasib itu tidak bisa sama. Masa orang disuruh kaya semua atau miskin semua? Ya tentu ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, sistem komunis sama rata, sama rasa. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Nah, manusia dianggap binatang. Apa kebutuhan hidupmu? Kasih, jangan lebih. Subhanallah. Ini ekonomi komunis. Alhamdulillah, ekonomi komunis sudah hancur. Tidak perlu dihancurkan, hancur sendiri. Nah, sekarang di dunia ini tinggal dua sistem yang berlaku. Sistem kapitalis dan sistem Islam. Nah, sistem kapitalis, persilakan Anda kaya dengan cara apapun saja. Yang penting kau kaya. Orang lain mau menderita, orang lain mau mati, tidak peduli. Yang penting saya kaya. Ini otaknya otak kapitalis. Ekonomi Islam, oh hebat. Ekonomi Islam itu kayak kapitalis tapi bukan kapitalis. Ekonomi Islam itu kayak komunis tapi tidak komunis. Kok begitu Pak Kiai? Iya, kayak kapitalis tapi bukan kapitalis. Contohnya, persilakan kau kaya sekaya-kayanya, tapi jangan merugikan orang lain. La dororo wala diroro. Itu konsep dasar ekonomi Islam. Jangan bahaya dan jangan membahayakan. Jangan rugi dan jangan merugikan. Boleh kaya, tapi dengan cara yang halal. Kalau kapitalis, yang penting kaya. Mau nipu kek, orang lain mau mati kek, orang lain mau menderita, tidak peduli. Yang penting saya kaya, nikmat kapitalis. Islam datang, petunjuk Al-Quran, kaya kapitalis. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Kalau kau sudah selesai sholat Jumat, segera kau bertebaran di permukaan bumi ini, cari rezeki Allah sehingga kau kaya. Saya perintahkan untuk zakat itu perintah kaya dengan cara yang halal. Jangan rugi dan jangan merugikan orang lain. Itu filsafat Islam. Boleh kau untung, tapi tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Ini ekonomi Islam dasarnya. Tolong, apa ada dasar ekonomi yang lebih bagus dari Islam? Persilakan kau kaya, tapi jangan merugikan orang lain. Kapitalis, kayalah kau, merugikan orang juga gak apa-apa. Orang mau mati, matilah. Yang penting saya kaya. Ini kapitalis. Supaya anak-anak tahu. Dan orang kapitalis itu setiap ketemu dengan orang, pikirannya keuntungan apa yang saya ambil.
Tidak pernah ada orang kapitalis berkata, kebaikan apa yang akan saya berikan sama orang di depan saya ini, nggak ada. Yang ada keuntungan apa? Kalau perlu saya tipu. Yang penting saya kaya. Lo mau mati, matilah. Ini saya tanamkan sama anak-anakku. Ekonomi kapitalis, ekonomi komunis, sama rata, sama rasa. Tidak ada kaya, tidak miskin. Semua hidup harus sama. Tetangga dengan tetangga sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama. Ini tentu bertentangan dengan nasib manusia. Karena nasib pasti tidak sama. Biar negara komunis kayak apapun, tidak akan terwujud filsafat komunis ini. Filsafat kapitalis bisa terwujud, tapi akan terwujud jurang pemisah yang lebar dan dalam antara yang kaya dan yang miskin. Ini ciri-ciri kapitalis. Nah, di Indonesia ini ada ciri-ciri kapitalisnya. Contohnya, ada satu kekayaan orang kaya yang sama dengan 10 juta kekayaan orang miskin, bahkan 100 juta orang miskin. Jadi jurangnya, di satu pihak mempunyai duit sampai triliunan, di satu pihak cari makan nasi satu piring sulit. Ini tanda-tanda negara kapitalis. Jurang pemisah antara si kaya dan miskin lebar dan dalam. Teori komunis, sama rata, sama rasa. Satu hal yang mustahil. Nasib manusia tidak mungkin sama, pasti berbeda. Persilakan lihat di masyarakat tandanya. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, datanglah ekonomi Quran dengan dasar filsafatnya la dororo wa la diroro. Jangan bahaya dan jangan membahayakan orang. Jangan rugi dan jangan merugikan orang. Kau boleh kaya, tapi jangan merugikan orang lain. Sehingga dengan cara yang halal, tidak boleh ngurangin timbangan dalam ekonomi Islam. Tidak boleh diadakan penipuan. Barang baik, barang jelek dikatakan baik untuk menipu. Maka di dalam Islam itu tidak ada. Tidak perlu perlindungan konsumen kalau syariat Islam dijalankan. Karena pedagang tidak ada yang bohong. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, dia sebagai imam, seorang alim kaya. Dia dagang tekstil. Kalau orang masuk ke tokonya, dia tunjuk, ini barang bagus, kualitasnya bagus, saudara beli tidak akan menyesal. Kalau nanti dicuci tidak berubah dan tidak luntur, harganya sekian. Ini barang murah, tapi kalau nanti dicuci luntur dan bahannya, kainnya berubah, harganya sekian, ini harga sekian. Mau beli yang mana, persilakan Anda. Kemudian dia baca Quran. Dan di dagangnya betul-betul jujur. Barang baik katakan baik, barang jelek katakan jelek. Nah, jangan menipu. Itu Islam. Penipuan tidak ada. Ngurangin timbangan kagak ada. Ngurangin meteran kagak ada. Dengan cara yang halal. Nah, ini kayak kapitalis. Karena Islam tidak membatasi kekayaan. Tapi setelah kaya, kayak komunis. Mengapa? Setelah kaya, lihat, ada tetangga yang tidak makan apa tidak? Lihat, ada tetangga yang telanjang enggak?
keluarkan zakatnya, bagi-bagi kekayaanmu itu. Inilah ekonomi Islam. Tidak ada yang lebih bagus dari Islam. Ini ekonomi Islam. Setelah kaya itu pembangunan masjid bantu, pembangunan anak yatim bantu, itu anak yatim bantu. Sehingga Rasulullah berkata, ana wa kafilul ini, saya bersama orang yang menjamin anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk ini nanti ke surga. Orang yang menjamin anak yatim nanti ke surga bersama-sama Rasulullah. Subhanallah, ini indahnya ekonomi Islam. Setelah kaya, lihat fakir miskin, lihat janda-janda tua, lihat anak yatim, lihat pembangunan-pembangunan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan pendidikan, pendanaan tempat ibadat, bantu itu semua. Subhanallah, subhanallah. Tidak ada sistem ekonomi menurut saya yang lebih indah daripada sistem ekonomi Al-Quran. Jelas. Jarang kamu mendapatkan pelajaran begini. Nah, di sini, maka di sini dikatakan ini karena syair ini sebenarnya. Karena syair ini berkata, ajibtu limubta'id dolalati bil huda. Saya heran orang yang menukar, ya, orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, dan lebih heran lagi orang yang menukar dunia dengan agamanya. Dunia ditukar dengan agamanya, agamanya ditinggal karena untuk kepentingan dunia. Wa ajabu min hadaini man ba'adinahu bidunya siwahu fahuwa min daini ajab. Nah, lebih heran lagi orang, lebih heran lagi dari keduanya yang di atas itu, orang yang membeli agamanya, man ba'a dinahu bidunyahu siwahu. Nah, lebih heran lagi orang yang menukar agamanya dengan dunianya. Nah, ini syair ini walaupun dua baris, tapi saya jelaskan panjang lebar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, matanya ini yang kalau sudah agak lama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal alim la yu'adzabu adaban yutifu bihi ahlun nar istiqdaman li syiddati adabihi. Wa qala matanya yang ya mata 86 tahun. Jadi mata saya ini mata 86 tahun. Saya pergunakan melihat, jadi kalau ada gangguan mestinya bulan ini saya ke Penang periksa mata ini. Tapi setelah ditelepon itu penuh antri dokternya itu. Karena penuh, saya dikasih waktu nanti pertengahan Syawal. Dari penuhnya yang sakit mata itu. Jadi kadang-kadang kitab ini kadang-kadang bergelombang gini. Garis itu
nggak ada garis lurus dari mata saya, itu mesti ada bergerak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal alima la yu'adzabu adzaban, sesungguhnya orang alim benar-benar akan diadab dengan suatu adab, yatifu bihi tofa, yatifu ada berta tofa yatufu. Di sini yutifu bihi ahlun nar, penduduk neraka berkeliling, ya, mengelilingi kiai yang diadab itu. Li syiddati adabi, karena sangat dahsyatnya adabnya orang alim itu. Arada bil alim al fajir, yang dimaksud orang alim tapi mengerjakan maksiat. Naudzubillah, naudzubillah. Alim main perempuan, naudzubillah. Alim main judi, naudzubillah. Alim minum minuman keras, naudzubillah. Ya kadang-kadang ada orang alim minum minuman keras supaya nanti pidatonya semangat. Katanya ada mubalik yang seperti itu, Allahu a'lam. Cuman katanya seorang mubalik ingin nanti pidatonya di atas panggung semangat, sebelum pidato minum minuman keras. Jadi di atas panggung setengah mabuk. Naudzubillah. Katanya ada yang seperti itu. Ya tentu dalam hadis ini bisa terjadi. Innal alima la yu'adzabu adzaban, sesungguhnya orang alim benar-benar akan diadab dengan satu adab. Yutifu, berkeliling, tawaf, bihi, dengan orang tadi, ahlun nar, istiqdaman li syiddati adabihi, karena dia mengagungkan, membesarkan adab yang pedih itu. Arada bihi al alim al fajir, yang dimaksud ini dengan orang alim fajir yang ahli mengerjakan maksiat. Nah itu, jadi diadabnya lebih dahsyat. Karena apa? Kok dahsyat karena orang alim? Karena dia melanggar hukum dengan ilmu, dengan tahu. Lain dengan orang melanggar karena tidak tahu. Misalnya ada orang baru masuk Islam lalu minum minuman keras karena tidak tahu kalau minuman keras itu dilarang. Nah itu bisa diampuni oleh Allah. Tapi orang alim ini melanggar dengan ilmunya, maka adabnya dahsyat. Adabnya itu menjadi dahsyat. Ya, bukan syair dalam kita bukan hadis, tapi dalam kitab dikatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wathan. Orang alim dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka dia nanti bakal diazab oleh Allah. Sebelum penyembah berhala diazab, kiainya diazab duluan. Naudzubillah min dzalik. Nah, sesuai dengan hadis ini, innal alima la yu'adzabu adzaban yutifu bihi ahlun nar istiqdaman li syiddati adabihi wa arada bihi al alim al fajir, al alim al fajir. Sesungguhnya orang alim akan benar-benar diadab oleh Allah dengan adab yang pedih, berkeliling ahli neraka mengagungkan kehebatan adab itu, kepedihan adab itu. Wa qala Usama bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil alim yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku
fatantaliku aktabuhu fayaduru kama yadurul himar birroha fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun malaka fayaqul kuntu amuru bil ma'ruf wala atihu wa anha anis syarri wa atihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alim, didatangkan dengan orang alim yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian orang alim tadi dilempar di api neraka, fatandaliku aktabuhu fayaduru biha, kemudian terurai, fatandaliku, kemudian terurai keluar ya ususnya perutnya keluar ususnya, kama yadurul himar, sebagaimana berputarnya himar, birruha, dari patoknya. Jadi ini patok diikat talinya himar keliling berputar mengelilingi patok ini, itu namanya ruha. Fayutifu ahlun nar, kemudian orang-orang ahli neraka, yutifu bihi, mengelilingi si alim tadi, ahlun nar, orang ahli neraka, fayaqulun, mereka berkata ahli neraka itu, malaka, apa yang terjadi bagimu? Dulu kamu kan kiai, kok sekarang jadi begini engkau? Ususnya keluar, lalu dia berputar, kayak ususnya kayak diikat kepada patok ini, ruha ini, patoknya ini, lalu ususnya keluar, dia berputar mengelilingi patok ini dengan usus yang terurai. Fayutibu alunar fayaqulun malaka, apa yang terjadi bagimu? Engkau dulu kan kiai, kau dulu kan ulama, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Fayaqul, maka berkata ulama tadi, berkata orang talim itu, kuntu amuru bil khairi, saya selalu menyuruh dengan kebaikan, wala atihi, tapi saya tidak pernah mengerjakan kebaikan. Wala atihi, saya tidak mendatangkan kebaikan, saya menyuruh kebaikan, tapi saya tidak pernah mendatangkan kebaikan, dan tidak pernah saya mengerjakan apa yang saya suruh itu. Kuntu amuru bil khair, saya menyuruh orang berbuat baik, fala atihi, tapi saya tidak pernah mendatangkan kebaikan itu. Wa anha anisyar, dan saya mencegah, melarang kejahatan, wa atihi, tapi saya yang mendatangkan kejahatan, yang mengerjakan kejahatan itu. Nah. Wa innama yudha'afu adabul alim fi maksiati li'annu asa an ilmin. Wa innama, dan sesungguhnya yudha'af, dilipat gandakan, adabul alim, adabnya orang alim. Mengapa dilipat gandakan? Fi maksiatihi, dalam perbuatan maksiatnya, li'annahu, karena orang alim tadi, aso, dia berbuat maksiat, an ilmin, dengan ilmu. Nah, yang saya jelaskan tadi, lain dengan karena tidak tahu. Tidak tahu kalau judi itu dilarang oleh agama karena baru masuk Islam, insya Allah diampuni oleh Allah. Tetapi kalau ulama tahu, dia mengerjakan apa yang dia tahu, bermaksiat dengan apa yang dia tahu, maka oleh Allah sebab itulah sebabnya dilipatkan adabnya. Wa innama yudha'afu, dan sesungguhnya yudha'afu, dilipatkan, apa yang dilipatkan? Adabul alim, naibul fa'il, yudha'afu adabul alim, dilipat gandakan adabnya orang alim, fi maksiati, di dalam perbuatan maksiatnya, li'annahu, karena sesungguhnya orang alim, asal berbuat maksiat, an ilmin, dari ilmu.
Tahu kalau itu larangan agama, tapi dia kerjakan. Lain dengan kalau tidak tahu. Qala Allah azza wa jal, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jal, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik nanti akan diadab oleh fid darkil asfal, di dasar yang paling bawah minan nar, dari api neraka. Mengapa? Karena orang munafik itu tahu. Orang munafik bukan tidak tahu, dia tahu, tapi tidak mau mengerjakan. Misalnya orang munafik tahu kalau Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi, betul-betul utusan Allah, tapi tidak mau beriman. Dia tahu. Nah, itu orang-orang munafik. Dia tahu kalau ini perbuatan maksiat, tapi dia kerjakan. Dia tahu kalau diperintah Allah, tapi tidak dia kerjakan. Itulah sebabnya orang-orang munafik itu oleh Allah diletakkan di dasar paling bawah dari api neraka ini. Mengapa? Didasarkan dia bermaksiat dengan ilmu. Tahu ini perintah Allah, tapi tidak dia kerjakan. Ini larangan Allah, dia kerjakan. Itulah sebabnya maka di sini dimasukkan di dalam apa? Li'annahum, karena mereka orang munafik, jahadu, melanggar, melawan, mengingkari ba'dal ilmi, setelah dia tahu. Setelah dia tahu. Wa ja'ala al-yahuda syarran minan nasara ma'annahum ma ja'alullaha subhanahu wa ta'ala waladan wala qalu inna annahu thalithu thalathatin illa annahum ankaru ba'dal ma'rifati itu qala Allahu ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Wa ja'ala al-yahud, dan Allah jadikan orang Yahudi itu lebih jahat daripada orang Nasrani. Ma'annahum, padahal mereka itu tidak menjadikan kepada Allah itu anak. Wala qalu annahu thalithu thalathah, dan dia tidak mengucapkan trinitas. Ya. Trinitas itu keyakinan orang Yahudi pada trinitas itu hasil kongres Nicea. Kongres Nicea yang waktu disponsori oleh Konstantin, Kaisar Konstantin. Itu keputusannya ketika kongres itu untuk menentukan trinitas itu pakai voting. Jadi bukan keputusan dari Allah. Itu sekitar tahun 325 Masehi terjadi muktamar di Nicea yang disponsori oleh kaisar namanya Konstantin. Dalam muktamar itulah diputuskan dengan voting tentang trinitas ini. Jadi bukan kayak kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ini memang sudah dari sononya. Memang sudah dari Allah. Itu kalau itu keyakinan mereka kepada trinitas itu berdasarkan hasil kongres Nicea pada tahun 325, lalu keputusan itu dengan voting. Wa ja'alal yahud, dan Allah jadikan orang Yahudi asyarron, lebih jahat daripada orang Nasrani, ma'annahum, padahal mereka itu orang Yahudi tidak menjadikan Allah itu punya anak dan tidak pula berkata trinitas, illa annahum, kecuali annahum, bahwa mereka itu angkaru, mereka mengingkari
kepada Nabi Muhammad itu angkaru ba'dal ma'rifah, setelah dia tahu. Itu qala Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ini takbir yang diambil oleh Al-Qur'an. Ya'rifunahu, mereka itu tahu kepada Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka. Ayah ibu kenal anak itu hakul yakin, tetapi anak kenal dengan orang tua dhonniyun. Apa benar kamu anak bapakmu? Hah? Apa benar kamu anak ayahmu? Kata siapa? Hakul yakin? Ainul yakin? Tidak. Saya anaknya ayah saya ini. Kata siapa? Kata ibu saya. Katanya kan? Ini ayah saya. Kata siapa? Kata tetangga saya. Katanya. Ya. Siapa tahu kalau kamu diambil di rumah sakit ketika umur 3 hari, lalu dipelihara kayak anak sendiri, lalu menganggap anak angkatnya itu kayak ayah sendiri, kayak ibu sendiri, karena mencintainya, padahal ayah sebenarnya di kampung sana. Jadi saya anaknya ibu saya. Kata siapa? Kata bapak saya. Saya anaknya ibu saya. Kata siapa? Kata tetangga saya. Tapi kalau saya berkata ini anak saya, hakul yakin, ainul yakin, bukan katanya, saya bapaknya. Paham ini? Nah, jadi mereka itu, orang Yahudi ini kenal pada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad betul-betul Nabi di akhir zaman. Tanda-tandanya dia akui, seperti ketika pamannya Sayyidina Abdul Thalib membawa Rasulullah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berkata setelah ditanya tanda-tandanya, oh ini jaga anak ini baik-baik, nanti akan menjadi nabi di akhir zaman. Kalau seandainya nanti saya tahu, maka akan saya bela dia. Tapi Waraqah bin Naufal wafat sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Nah, dalam kitab Injil Barnabas, di situ dijelaskan, dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Nabi Isa itu dijatuhi hukuman mati oleh raja Yahudi. Nabi Isa dalam kitab Injil Barnabas dikriminalisasi. Dia dituduh bahwa Nabi Isa ini akan merusak agamanya Nabi Musa. Itu tuduhan pertama. Tuduhan kedua, Nabi Isa akan merusak Baitul Maqdis. Yang sebenarnya tuduhan itu tidak ada. Nah, dengan dua tuduhan ini, maka raja Yahudi memukul palu. Yesus Kristus dihukum mati di tiang salib. Itu hukuman yang dijatuhkan oleh raja Yahudi dengan tuduhan. Satu, Nabi Isa akan merusak Baitul Maqdis. Kedua, Nabi Isa akan merusak agamanya Nabi Musa. Dia datang untuk merusak agamanya Nabi Musa, kata orang-orang Yahudi. Maka dijatuhi hukuman mati. Nah, tentu Nabi Isa menghindar. Dia bersembunyi di sebuah kebun. Kemudian muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot itu murid yang durhaka, membelot.
Dia datang kepada Raja Yahudi, "Hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu di mana Yesus Kristus bersembunyi, saya tunjukkan tempatnya. Dengan syarat, berikanlah kepada saya 12 keping emas dan berikan kepada saya bantuan tentara." Permintaan Yudas Iskariot itu dikabulkan oleh Raja Yahudi. Kemudian dia dikasih 12 keping emas, kemudian dikasih bantuan tentara. Ya katakanlah 1 kompi atau 1 batalion. Kemudian Yudas Iskariot ini bersama-sama dengan tentara itu datang ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa waktu itu sedang sholat di kebun, melihat tentara berbondong-bondong bawa obor. Dia berkeyakinan pasti akan menangkap saya. Kemudian Nabi Isa Yesus Kristus masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Allah membuat suatu peristiwa yang ajaib. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit melalui jendela sebelah selatan. Ya saya nggak tahu jendelanya. Dan di kitab ditulis lewat jendela selatan. Maka saya jelaskan apa adanya menurut kitab Injil Barnabas. Nah begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, Yudas Iskariot masuk ke dalam rumah. Dia menjumpai murid-murid Nabi Isa tidur. Itu yang disebut kaum Hawariyun, orang-orang murid-murid Nabi Isa yang setia. Yudas Iskariot membangunkan, "Bangun, bangun, 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 mana gurumu, mana gurumu?" Padahal Nabi Isa sudah diangkat ke langit. "Mana gurumu, mana gurumu?" Nah, maka Allah membuat kejadian yang aneh. Yudas Iskariot mukanya diserupakan dengan mukanya Nabi Isa. Suaranya diserupakan dengan suara Nabi Isa. Jadi begitu ditanya mana guru, mana gurumu, semuanya nunjuk, "Engkaulah guruku." Yudas Iskariot ini, "Engkaulah guruku, ini guruku, ini guruku." Masuk tentara, yang ditangkap Yudas Iskariot. Dialah yang disalib, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Inni rafiuka ilas sama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan lagi, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyana." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang disalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah dalam Injil Barnabas yang bernama Yudas Iskariot. Nabi Isa tidak disalib. Oleh sebab itu Injil Barnabas tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Mengapa tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Dan dalam kitab Injil Barnabas itu dikatakan bahwa nanti segala kebohongan ini akan terbuka setelah datang Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Sama dengan Quran. Wa sayati min ba'di ismu Ahmad. Jadi orang Yahudi itu dikatakan lebih jahat, padahal dia tidak berkata anak Tuhan, tidak. Tapi berapa? Karena mereka berbuat maksiat, berbuat dosa dengan ilmu. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi Muhammad ini seperti kenal anak mereka. Jadi kalau bapak dengan anak hakul, bapak dengan anak itu hakul yakin.
Tapi kalau kamu katanya, kata tetangga, ini ibu saya, kata ayah saya, ini ibu saya, kata siapa? Kata ayah. Ini ibu saya, kata siapa? Kata tetangga. Kamu sih gak tahu. Maka kalau kenalnya orang tua kepada anak, hakul yakin. Tapi kenalnya anak kepada orang tua, dzonniun, dugaan kuat. Berapa banyaknya di film sinetron itu? Dia sudah mengaku ayah kepada ayah angkatnya, ibu angkat sudah ke ibu sendiri, karena dirawat dengan kasih sayang. Begitu ada orang mengatakan itu bukan ayahmu, itu bukan ibumu, ayahmu dan ibumu di kampung sono, di Tegal. Diselidiki benar, dia ketika umur 3 hari diambil oleh ayah angkatnya ini, dipelihara kayak anaknya sendiri, sehingga dia yakin kalau ini ayahnya, padahal bukan. Lain dengan orang tua terhadap anaknya, ainul yakin hakul yakin. Nah, orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat sudah dijelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad begini, begini. Jadi setelah melihat Nabi Muhammad, dia kenal betul bahwa itu Nabi di akhir zaman, tapi tidak mau mengakui. Nah, ini ingkarnya dengan ilmu. Kalau ingkarnya karena tidak tahu, dan kalau orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi di akhir zaman, tapi tidak mau percaya. Mengapa orang Yahudi tidak mau percaya? Karena orang Yahudi ini pikirannya supaya Nabi itu datangnya dari orang Yahudi. Kalau tidak datang dari orang Yahudi, ditolak. Nah, Allah punya hak untuk mengangkat Nabi dari manapun saja. Allah berpunya hak mengangkat siapa saja. Tapi orang Yahudi maunya seluruh Nabi itu harus orang Yahudi. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad dari bangsa Quraisy, maka dia tidak mau mempercaya itu bukan karena tidak yakin kalau Nabi itu Nabi. Mereka tidak mau percaya itu karena Nabi Muhammad bukan Yahudi. Paham? Saya kira sampai di sini kita sambung. Ya, besok minggu kan, saudara libur lah. Ya, sudah berjalan sepertiga daripada bulan suci Ramadan ini, di mana dalam sebuah hadis Ramadan itu awwaluhu rahmatun. Permulaan Ramadan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu, dan yang pertengahannya itu Allah menurunkan ampunannya, jadi maufiratun. Dan yang ketiga, sepertiga sekarang terakhir nanti itkun minan nar, orang yang ditentukan oleh Allah bebas dari api neraka. Jadi rahmah sudah kita jalankan 10 hari, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk pertengahan kedua, maufiratun minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang terakhir itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar insyaallah bebas dari api neraka. Inilah anak-anakku, laksanakan, semakin hari ibadatnya semakin kuat.
tarawihnya semakin kuat, semakin khusyuk, semakin istiqomah beribadat dengan ibadat yang tenang, bukan ibadat yang tergesa-gesa, bukan ibadat yang tergopoh-gopoh. Jadi kalau ibadat yang tergesa-gesa itu naudzubillah tidak diterima oleh Allah. Jadi kita ibadat yang tenang, baca Fatihah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, berdoa tenang. Berdoa itu tenang. Ya, jangan berdoa tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Berdoa dengan tenang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya. Dengan tenang, baca Fatihahnya dengan tenang, itu ibadat yang diterima oleh Allah ketika ibadat khusyuk. Khusyuk itu artinya ibadatnya tenang. Baca Fatihah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sujud pun tidak terburu-buru. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tidak terburu-buru. Rukuknya tidak terburu-buru. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Dengan tenang, insya Allah ibadat yang dicintai oleh Allah, ibadat yang tenang, ibadat yang tidak tergesa-gesa, yang tidak tergopoh-gopoh. Maka yang jadi imam, tumakninanya dijaga dalam sholat 5 waktu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang di belakang belum selesai. Maka imamnya juga yang tenang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Ini saya pesan supaya nanti ibadat kita mudah-mudahan Allah terima segala puasa kita, Allah terima segala ibadah kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.